Alright guys, jadi pertemuan kali ini jujur ya, ini pertama kali aku bikin pertemuan kayak gini seumur hidup aku. Jadi kalian tuh orang termasuk spesial ya guys, ya. Karena ini pertama kali banget aku bikin kayak gini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bantai-bantai UTBK 2026 materi persamaan kuadrat bersama Kak Eza. Sampai apa guys? Ayo, sampai apa guys? Sampai kelar bos. Oh ya, oke, langsung aja kenalan ya. Kenalin, di sini ada Kak Eza ya. Kak Eza di sini sebagai CEO and founder Keza Private ya. Di sini juga ada Kak Eza ya guys. Kenalin, aku tutor matematika dan tutor fisika. Di sini juga ada Kak Eza ya, admin dan marketing, editor, designer, planmaker semuanya Kak Eza. Oke, salam kenal ya, aku Kak Eza. Jadi aku bagian dari semua dari sini. Jadi aku nggak punya tim guys ya, aku Kak Eza. Single fighter. Oke. Aman ya, aman. Udah kenal? Ya, aku kenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Oke. Jadi kalau mau disayang, kenalan dulu. Oke. Aman ya? Udah kenal ya? Kenal ya? Lanjut ya, Kak. request landscape aja. Oke, aku landscape nih guys. Oke, biar aman nih. Nanti recordnya ke cloud kan katanya. Recordnya ke cloud kan. Bentar guys, sorry ya, aku kesulitan guys. Aku jatuh. Nah, udah. Alright guys. Lanjut aja langsung. Nah, jadi kenalin aku Kak Eza. Kak Eza lagi. Ya, jadi Kak Eza. Jadi aku baru lulus guys tahun ini ya di fisika UNJ gitu. Ya. IPK aku kumulatif pamer dikit ya. Aku duta FMIPA UNJ. Aku duta akademik guys. Kalau kalian ke UNJ, ke FMIPA, tanya siapa duta akademiknya, pasti nunjuknya aku guys. Aku di sini founder dan sudah berpengalaman ngajar matematika seluruh tingkatan dari SD, SMP, SMA sampai tingkat kuliah ya guys ya. Sudah meloloskan banyak siswa ke PTN impian dan aku insya Allah jadi calon orang sukses dan calon menantu idam. Oke. Oke guys, di sini aku mau nanya dulu, kalian ya lebih berharap SNBP atau SNBT? Kalau berharap SNBT ketik angka 1, kalau SNBP ketik angka 2. Wih, ngetik angka 1 semua nih bos. Alright guys. Wah, berarti pada berharap SNBT kan? Oke, tenang aja. Di sini kita bakal bantai-bantai SNBT ya guys ya. Guys, sorry ya kalau aku ngajarnya agak anomali ya guys. Ini emang cara aku ngajar guys. Ini pertama kali aku ngajar serame ini. Oh ya, aku mau ngasih tahu nih guys. Jadi persebaran materi UTBK itu cukup banyak ya guys. Ada yang tentang literasi, ya literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, PPU, PBM, PK, PU, bla 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 bla. Nah, di antaranya ada tentang matematika. Topik UTBK matematika itu terpecah menjadi 2, PK dan PM. PK itu penalaran kuantitatif, PM itu penalaran matematika. Materinya ada berapa banyak Kak? Banyak banget guys ya. Ya. Dan untuk nyelesain semua ini nggak cukup dalam 1 bulan gitu ya. Jadi sekarang ada yang tahu nggak UTBK itu bulan apa guys? Ada yang tahu UTBK bulan apa guys? Ada yang tahu UTBK bulan apa guys? Bulan April. Oke, ada yang jawab April. Oke. Betul guys. Biasanya UTBK itu bulan April di akhir-akhir. Kalau dihitung dari sekarang itu kira-kira masih ada waktu 7 bulanan ya guys ya. Kalau ibu-ibu hamil melahirkan 7 bulan itu bayinya prematur. Nah, ini
kurang lebih kita nunggu ibu-ibu itu hamil ya, melahirkan ya guys ya. Nanti kita UTBK bareng ibu-ibu itu. Nah, oke. Jadi materinya kan banyak banget. Nah, sebetulnya kalian, kalian, aku kagum banget ya sama kalian ya, karena kalian tuh antusiasnya tinggi banget ya, dan pengen bantai-bantai UTBK dari sekarang gitu. Aku bingung gitu. Aku mau tahu motivasi kalian tuh apa sebenarnya. Boleh nggak? Boleh nggak kalian salah satu dari kalian raise hand? Aku mau tahu alasan kalian kenapa pengen belajar UTBK dari sekarang. Silakan raise hand yang bersedia. Yo guys, silakan raise hand yang bersedia. Oke, tolong Karini yang raise hand di itu ya. Wah nih ada Yang raise hand kalau bisa on cam dong. Biar ngobrol nih. Guys, tenang aja buat yang di TikTok ya. Nanti aku recordannya aku upload di YouTube ya guys ya. Oke. Oke, silakan yang raise hand Kak Arini. Tolong dibantu. jangan jawab ini ya, ingin membuat tetangga iri. Jangan, itu beda. Jangan, beda guys. Raise hand dong, satu orang tolong Kak Arini. Itu Delvino. Delvina boleh. Tolong di ituin ya. Bisa kan? Ya coba Davino gimana? Ya, gimana? Alasannya gimana nih? Oke, mungkin bermasalah, kita ganti Fazli ya. Kayak minta bunyi. Oke, silakan Fazli. Halo Kak Eza. Halo Fazli. Wih, orang mana nih? Aku orang Bangka, Kak. Oh, orang Bangka. Oh, Iya, nggak tahu. Iya, aku nggak tahu. iya nggak apa-apa. Nah, jadi kenapa sih motivasi aku itu pengen lebih milih SNBT dibandingkan SNBP? Karena di angkatan 2026 itu kan SNBP itu harus ada TKA ya, Kak. Sementara waktunya udah mepet banget dan Betul. persiapan aku ngerasa kurang banget gitu, Kak. Aku Iya. ngerasa persiapan TKA aku tuh belum maksimal. Jadi ya udah aku pasrahin aja TKA dan fokus SNBT. Itu sih, Kak. Wih, mantap banget. Alasannya bagus banget ya. Bener ya teman-teman ya. Mayoritas murid-murid di sini, makasih ya jawabannya ya. Eh, Mayoritas siswa-siswa sekarang itu kurang mempersiapkan TKA, dan apa ya, semaksimal-maksimalnya kita belajar TKA, tetap aja TKA itu kadang memberikan apa, harapan palsu ya, SNBP kan. Nanti kan buat nilai sebagai apa ya, nilai tambahan SNBP, dan SNBP nih dari tahun-tahun lalu itu biasanya memberikan harapan palsu guys. Aku punya banyak murid dan SMA-nya SMA top guys. Aku nggak sebut namanya ya, SMA apa. Dan mereka yaitu nggak lolos padahal nilainya tinggi. Bahkan nih aku punya murid nih nilainya lebih tinggi daripada nilai temennya, tapi yang lolos temennya, padahal milih jurusannya sama, kampusnya sama. Kenapa? Nggak tahu guys. Makanya aku bilang SNBP itu memberikan harapan palsu. Ya jadi rezeki-rezekian guys. Ya, seperti dia yang suka memberikan harapan palsu. Ya, Kak, damn bro. Oke. game. Langsung aja guys. Jadi buat kalian semangat terus UTBK-nya. Langsung aja kita mulai. Nah, materi persamaan kuadrat ini termasuk materi yang sering banget muncul ya guys ya. Muncul banget, muncul terus ya. Sampai aku bosen lihatnya. Ya. Jadi materi persamaan kuadrat itu ya, aku di sini nggak usah lama-lama ya guys ya. Kita langsung aja. Kalian harus tahu nih bentuk umumnya itu kayak gimana. Jadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya. Contohnya gimana, Kak? Nih, misalnya nih, X kuadrat plus 3X min 2 sama dengan 0. Ini termasuk persamaan kuadrat. Kalau misalnya begini, X plus 4. Ini persamaan kuadrat atau bukan, Kak? Bukan sama sekali. Kenapa? Ya, sebentar. Sorry, iya sama dengan. Kenapa ini bukan sorry guys. Kenapa ini bukan persamaan kuadrat
Karena nggak ada kuadratnya, sesimpel itu ya. Nggak ada kuadratnya ya bukan persamaan kuadrat, bos. Ya. Jadi persamaan kuadrat yang ada kuadratnya. Oke? Oke. Ungger. Oke? Oke. Jadi di dalam soal ini kalian bisa tahu nih A-nya berapa, guys? Ayo, silakan komen. A-nya berapa? Soal ini. A-nya berapa? A-nya? A-nya 1. Good ya. B-nya? B-nya? Depan X tuh. B-nya 3. Good. C-nya? Nah, C-nya 2 atau min 2 tuh. Ada yang tulis 2. Nah, C itu nih kalau ada minus ngikut, bos. Jadi min 2, oke? Kalau ada minus ngikut. Ingat, kalau ada minus ngikut. Ya. Nah, oke, nih aku kasih soal yang lebih advance nih, ya. Y sama dengan ini agak sedikit bikin mampus, nggak apa-apa ya. Ayo, jangan. Nanti mampus beneran, bentar. Nah, sebentar. Oke, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? 2, 3 nih. 2. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? Ayo. A-nya dulu, guys. A-nya min 1, ya. Kenapa min 1? Karena di sini ada angka 1 nggak kelihatan, bos. Min 1, ini A-nya. Ingat, A itu selalu sebelahnya X kuadrat. Ya, A itu selalu sebelahnya X kuadrat, gitu ya. Oke, B-nya berapa? B-nya 2, karena B itu selalu sebelahnya X. Ya, C-nya berapa? C-nya min 4. Dia itu single, guys, nggak ada X-nya ya. Jadi dia single, oke? Jadi min 4. Oke, sampai sini paham semua ya? Lanjut nggak? Lanjut. Paham ya? Iya dong, Kak Gem aja paham, ya kan? Nah, oke, lanjut. Ya, sama dengan limiting. Min 5, min 3, X kuadrat. Oke, berapa A-nya? Kalian tahu? Berapa A-nya? berapa A, berapa B, berapa C? Ntar dulu, A-nya dulu, bos. Oke. Oke, A-nya berapa? Min 3. Ya, wah, pinter deh. Ya, anaknya Pak Budi ya? Oh, enggak, bukan. Oke, B-nya berapa? B-nya berapa, guys? Ayo, B-nya berapa? 0. B-nya 0. Kenapa 0? Karena B itu temannya X. Di sini kan nggak ada X. Berarti B-nya 0. Yang ngebuat X itu jadi hilang. 0 kali X kan 0. Oke, C-nya berapa, guys? C-nya berapa, guys? Guys. C-nya min 5. Kelar, bos. Ya, ini masih tahap awal, guys. Oke? Jadi kalian harus bisa menentukan mana A, mana B, mana C. Ya. Aman. Silakan screenshot kalau dirasa sudah aman. Ya. Karena kalau Amin itu wakil presiden yang lalu, guys. Ya, Maruf Amin. Ya, kalau ini aman. Oke? Lanjut. Dasar banget ini, Kak. Lah, kan nih, kalau mau bantai-bantai, nanti kalau aku kasih soal yang susah, nanti dibilang, kok ulangin, Kak. Aku belum paham dasarnya. Giliran aku kasih dasar, Kak, ini kemudahan. Kasih tahu dulu testimoninya. Aduh, nanti aja. Oke. Sengaja, guys. Ini permulaan. Iya. Nih, oke, lanjut ya. Jadi, dalam persamaan kuadrat, itu sering banget ada soal tentang faktorisasi gitu, guys. Ya, misalnya, ntar aku mikirin dulu. Oke. Oke. Untuk menyelesaikan soal ini, ya, persamaan kuadrat, gimana, guys? Ayo, yang kalian tahu gimana? Betul, bisa menggunakan metode faktorisasi. Betul ya, faktorisasi. Cara faktorisasi gimana sih? Ada yang tahu? Nah,
Pertama tulis X gitu ya. Pikirkan berapa kali berapa yang hasilnya ujung. Ya, 6. Berapa tambah berapa yang hasilnya 5 tengah-tengah, bos. Pikirin, guys. Betul, ya. 2 sama 3. 2 plus 3. 2 kali 3, 6. 2 tambah 3, 5. Jadi, di sini plus 2 plus 3. Oke, sampai sini biasanya orang tuh ada yang ngejelasin, ini langsung melawannya aja. Langsung kayak gini. Kata siapa, bos? Bener jawabannya, tapi caranya jangan gitu. Nanti kamu akan kesulitan ketika menemukan soal yang berbeda. Serius. Nih, ikutin cara aku. Jadi jangan langsung lawannya. Tapi begini. X plus 2, ini kan sama dengan 0. Nih, lihat nih. Sama dengan 0. Ya. Berarti bisa jadi dia yang sama dengan 0. Terus, plus 2 pindah ke kanan jadi apa? Minus 2. Gitu ya. Nah, terus kalau soal yang kanan gimana? X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan plus 3. Pindah ke kanan jadi minus 3. Kelar, bos. Ini konsepnya. Jadi nanti kalau ada soal yang lebih sulit, teman-teman jadi paham. Gitu ya. Oke, aman? Aman. Kurang sulit, Bang. Oke, aku bikin yang lebih sulit. Nih ya. Ya. Nih, aku bikin lebih sulit. Kalau gini gimana, guys? Nah, gimana cara nyelesain soal ini? Ayo, coba kerjain. Berapa X ya? Berapa X1 dan X2-nya berapa, guys? Ini X1, ini X2. Ayo, ngerjain soal ini. Pasti bingung. Karena caranya agak sedikit berbeda. Kenapa berbeda, Kak? Ya, ada yang bilang dibagi 2 dulu. Ada model soal yang dimana nggak bisa dibagi 2 dulu, guys. Misalnya ya ininya 3. Oke, kalau mau dibagi 2 gimana? Bingung dong, ya nggak? Jadi gimana caranya? Nah, aku sengaja menggunakan soal yang mudah supaya teman-teman ngerti konsep faktorisasi versi yang kalau depannya ada angka 2. Jadi gini teman-teman, caranya gampang banget. Yaitu teman-teman, seperti biasa, dalam hal ini bukan tulis X, tapi di sini tulisnya 2X, oke? Dibagi 2. Wajib kayak gitu, oke? Nah, terus teman-teman, pikirin berapa kali berapa yang hasilnya ujung kali ujung. Maksudnya berapa kali berapa yang hasilnya 24. Berapa tambah berapa yang hasilnya tengah-tengah 10. Coba pikirin, guys. Berapa kali berapa yang hasilnya ujung kali ujung 24. Berapa tambah berapa yang hasilnya 10. Berapa, guys? 6 sama 4, Bang. Oke, dibantuin tuh, ya. 6 sama 4, ya, guys ya. Jadi 6 sama 4. Ya udah tulis saja di sini plus 6 plus 4, gitu ya. Jadi, terus kalau udah begini gimana, Kak? Oke, sampai sini orang tuh ada yang masih bingung gimana cara nyoret-nyoretnya. Sini aku bantu, guys. Pasti paham, aku jamin. Nih, aku untuk memudahkan ya, nih, bayangin ya teman-teman ya. Misalnya ada angka 4, ada angka 10 dibagi 2. Aku mau nanya, 2 ini hanya boleh dicoret salah satu atau boleh coret dua-duanya? Oke, aku mau nanya gitu. Boleh coret salah satu atau dua-duanya? Salah satu, Kak. Salah satu. Oke, ada yang jawab? Ada yang jawab dua-duanya. Waduh. Ada yang jawab salah satunya, ada yang jawab dua-duanya. Waduh, jadi yang bener mana? Namanya juga dibagi, guys. Dibagi masalah satu, guys. Oke? Paham ya? Kalau mau nyoret, salah satu aja, bos. Begitupun, nah, jadi begini, guys. Ini coret salah satu gitu ya. Nggak boleh dua-duanya, nggak boleh. Haram ya. Haram. Ya.
Nah, begitupun soal ini. Kalian harus nyoret dua ini dengan salah satu. Mau yang kiri atau yang kanan. Oke. Mau yang kiri atau kanan? Mau kiri atau yang kanan? Ayo. Mau nyoretnya kiri atau yang kanan? Yang kanan, yang kanan. Oke, oke. Karena banyak yang minta yang kanan, aku maunya kiri. Ya udah, suka-suka aku dong. Oke, jadi coretnya yang kiri. Oke. Nah, 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Jadi apa? Jadi 1x atau x aja gitu ya. Plus 3. 2x plus 4 sama dengan 0. Nah, ingat metode aku nih. Jangan langsung ubah jadi minus. Jangan. Tapi x plus 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan plus 3 pindah ke kanan. Jadi minus 3, bos. Nah, 2x plus 4 sama dengan 0. 4 pindah ke kanan, jadi minus 4. 2x sama dengan minus 4. Maka x sama dengan apa, guys? Minus 4 bagi 2. Berapa? Minus 2. Kelar, bos. Inilah kenapa, ya. Kenapa nggak boleh tiba-tiba ubah jawaban langsung kata guru kamu kan begini. Ini x plus 3, langsung aja ubah, Kak. Jadi x min 3. Nggak boleh, guys. Ya. Nggak boleh begitu, haram ya, guys. Jadi harus sama dengan 0 dulu, bos. Oke, nah ini, lihat, setengah ini juga, kalau kalian nggak mau kalikan ke dalam faktor ini, kalian bisa pindahin ke 0. Itu jadi setengah ini, kalau dipindahin ke 0 nih, ya, jadi 0 juga gitu. Oke, tapi lebih enak cara aku, guys. Langsung ada dua faktor ini, 2x plus 6, 2x plus 4. Jadi kalian bisa langsung pecahkan gitu. Ya, bisa begitu, bisa juga pakai cara aku, yaitu coret-coret, guys. Ya. Oke, jadi kenapa, Kak, yang ini berapa kali berapa yang hasilnya ujung sama ujung? 2 kali 12. Ya, jadi 24 gitu ya. Dan berapa tambah berapa yang hasilnya tengah-tengah. Kenapa, Kak? Kenapa nggak berapa kali berapa yang hasilnya 12? Guys, tanpa kalian sadari, soal ini pun itu berapa kali berapa yang hasilnya ujung kali ujung nih, ujungnya 1, guys. 6 kali 1, 6. Kebayang nggak? Nah, ada yang tidak sadari kan bahwa di ujungnya itu ada angka 1, guys. Ya. Jadi ujung kali ujung 1. Nah, terus, Kak, kalau ini kan di sini ada 2x, 2x, di sini 1/2. Guys, di sini tuh 1x, 1x, 1/1. Cuma nggak sadar, guys. Nah, sekarang jadi sadar kan? Jadi sadar ya? Nggak apa-apa, guys. Oke, aman, 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 aman. Paham, paham, paham? Paham, guys? Paham, Kak. Paham? Setengah dari mana? Dari sananya, guys. Kalau di sini 2x kuadrat, ini nanti kalian bikin 1/2. 2x, 2x. Kalau nanti soalnya itu 3x kuadrat, nanti kalian bikin apa? 1/3, 3x, 3x. Paham sampai sini? Paham, 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 paham? Paham, guys? Paham, Kak? Jadi paham, kalau Kak? Guruku nggak pernah ngajarin ini. Tenang, di sini tuh aku benar-benar kasih paham ya, teman-teman ya. Semuanya detail. Aku jelasin benar-benar dari konsepnya yang paling dasar. Oke? Paham ya? Kagem aja paham. Masa kalian nggak paham? Ya? Paham, Kom? Sopo Jarwo aja paham. Ya, ingat, guys. Pepatah dari Sopo. Tahu Sopo Jarwo nggak? Ingat pepatah dari Sopo. Paham, bos. Nah, iya gitu, guys. Jadi aman ya? Sopo aja paham, guys. Kayak beda sama yang diajarin guru. Iya, guru kalian nggak ngajarin gini. Kan aku udah bilang, aku benar-benar ajarin detail, konsep, bukan asal-asalan. Nih, aku kasih latihan soal ke kalian, coba kalian kerjain ya. Oke? Nih, aku kasih latihan soal. Bentar, guys, aku mikir dulu, guys. Oh, silakan dicatat atau di screenshot buat kalian yang ini ya, baru datang ya. Kalau nggak paham. Kak, kasih paham, Kak Gem. Aku bukan Kak Gem. Oh my God. Oh, soalnya.
ketutup komen. Oke, komennya aku matiin dulu ya, yang di TikTok. Nggak usah, kasihan guys, nanti nggak ada yang komen, nggak rame guys. Susah yang kayak gini dong. Oke, ini aku hapus ya guys, aku eh, bikin latihan soalnya. Oke, nih ada latihan soal ya dari aku ya, coba pikirin. Bentar. Eh, hmm, Oke. Hmm, Oke, silakan kerjain soal ini. Yang kedua, coba teman-teman kerjain soal. Oke, teman-teman silakan ya kerjain soal ini. Bentar guys, aku sambil mikir. Sama kerjain soal ini. Uh, Bentar guys, kalau di bayangan kepala tuh agak repot ya guys. Dah, kerjain dua soal ini tanpa harus dibagi dua. Aku nggak mau kalian curang, oke? Coba kerjain soal 1 dan 2. Nomor 2 nggak boleh dibagi dua ya. Aku minta syaratnya begitu, oke? Ini supaya pemantapan konsepnya lebih matang, ya. Coba silakan. Langsung dikerjakan guys, jangan Langsung kerjain guys. Aku kasih waktu ke kalian 5 tahun ya untuk ngejawab. Oke? Karena orang sukses itu tidak menunda guys. Iya. Sopo walaupun paham, tapi dia selalu bilang, sekarang bos. Nah, dia selalu menunda. Jadi kenapa dia nggak sukses? Ya? Itu guys, alasan Sopo tidak pernah sukses. Walaupun dia paham, tapi dia selalu bilang, sekarang bos. Sekarang bos. Nah, itu kenapa dia selalu menunda-nunda dan tidak sukses. Oke guys, sudah? Sudah dicoba? Sudah dicoba? Gimana guys? Sudah coba belum guys? Sudah dicoba belum guys? Oke, langsung aja Kaiza jawab ya. Jadi untuk ngerjain soal ini teman-teman harus pikirin pakai cara faktorisasi. Berapa kali berapa yang hasilnya ujung kali ujung? Berarti berapa kali berapa yang hasilnya 2? Berapa tambah berapa yang hasilnya min 3? Berarti berapa teman-teman? Min 2 dan min 1. Ya enggak? Berapa kali berapa yang hasilnya 2? Berapa tambah berapa yang hasilnya min 3? Oke, ketemu dong. Langsung teman-teman buktiin aja. Berarti X min 2 nanti sama dengan 0, ya kan? Berarti X sama dengan 2. Terus X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Kelar, bos. Oke, kita langsung aja. Nomor 2 biar sat-sat, biar cepat kelar, ya. Oke, berapa kali berapa yang hasilnya ujung kali ujung? Nah, berapa kali berapa yang hasilnya? Bentar, guys. Aku hapus dulu, ya. Berapa kali berapa yang hasilnya ujung kali ujung? 8. Ya, berapa tambah berapa yang hasil ya min 6. Oke, coba berapa guys? Tolong dibantu. Tolong dibantu guys. Oh ya, ingat di sini karena 2x kuadrat, jadi di sini tulis 2x, di sini 1/2 ya. Berapa guys? Tolong bantu aku guys. Min 4 sama min 2. Coba min 4. Min 4 sama 2. Min 4 sama min 2 betul ya. Oh ya, min 4 sama min 2 ya. Min 4 sama min 2. Betul banget ya. Ingat, ini hanya bisa coret ke salah satu ya, si 2 ini. Mau yang kiri atau kanan guys? Ayo. Mau coret yang kiri atau sama yang kanan? Harus salah satu ya.
Kiri atau kanan? Kiri, kiri. Oke. Oke, ada yang minta kiri, Kak. Kiri, kiri. Oke, udah. Kalau minta kiri, aku nyoretnya kanan. Ya, guys. Biar kalian tahu bahwa hidup itu penuh dengan ketidakpastian, ya. Karena Camkan nggak kata-kata ada yang pasti, ya. Yang pasti ya, yang satu hal yang pasti, dia udah jadi dengan yang lain, guys. Dia udah milik yang lain, guys. Damn, bro. Itu Damn, bro. yang membuat aku tetap kuat sampai sekarang untuk fokus karir ke depannya. Udah, cukup. Nah, jadi coret sama 2 ya. 2 bagi 2 1, 2 bagi 1, 1. Nah, jadi di sini 2x min 4 ya. Di sini x min 1 gitu ya. 1x min 1 gitu ya, sama dengan 0. Nah, teman-teman langsung tulis saja. Berarti 2x min 4 sama dengan 0. 2x min 4 pindah ke kanan jadi plus 4, bos. Ya, x sama dengan 4/2. Berarti x-nya berapa? X-nya 2, kelar, bos. Oke? Nah, begitupun ini ya, x min 1 sama 0, maka x sama dengan 1, kelar, bos. Ini cara faktorisasi. Aku pengen kasih tahu cara kedua apabila metode faktorisasi itu gagal. Oke, silakan di screenshot dulu ya, biar satu-satu cepat kelar. Oke, sudah di screenshot, sudah. Nomor 1 bukannya min 1 dan 3 ya, Bang? Enggak. Bukan. Oke, sudah. Paham. Oke. Ungger. Oke, aman. Lanjut. Lanjut nggak, guys? Lanjut nggak nih? Kak, pelan-pelan, please. Ini aku sudah pelan-pelan, guys. Oke, nanti buat yang masih belum paham, tenang aja. Aku ada rekordannya. Nanti tonton ya, pakai kecepatan 0,25 biar pelan banget. Jadi konsepnya kayak gitu. Nah, gitu guys. Sopo aja paham, masa kalian nggak paham? Nah, alright guys, kita lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, aku mau spill sedikit nih tentang bentar guys. Bentar guys, ini coretannya terlalu banyak nih. Gini guys, aku punya catatan yang super lengkap. Lengkap banget ya. Contoh salah satu catatan aku nih. Nah, aku ini spill lihat dikit lah ya. Catatan terlengkap sedunia. Nah, catatan terlengkap sedunia, sumpah, ini tentang fungsi kuadrat. Tadi aku masih spill dikit-dikit aja guys, ya supaya kalian tidak muntah, ya. Tapi tenang, semua murid aku sudah paham, ya. Semua murid aku angkatan lalu yang lolos UI, UGM, ITB dan lain-lain, itu aku bantu untuk paham fungsi kuadrat semua konsepnya. Ada fungsi kuadrat part 2, ada fungsi kuadrat part 3. Nih, aku mau nanya nih guys. Ya, ini beneran, ini lengkap banget, sumpah. Bahkan boleh diadu tempat les manapun, boleh diadu. Di dunia ini. Di dunia ini, guys, ya. Tuh, ini fungsi kuadrat part 4, ya. Ini udah dijelasin rumusnya bahkan konsepnya. Ya, juga. aku jelasin detail banget. Nah, sekarang aku mau uji kalian. Coba kerjain soal ini pakai metode faktorisasi. Bisa atau gagal? Coba. Ayo, bisa atau gagal? Coba. Inten kalah ini mah. Aduh, jangan nyebut bimbel dong. Jangan nyebut bimbel manapun, bos. Kita di sini netral. Tapi kalau Inten mah kalah. Kan bisa. Oh ya guys, bercanda guys. Inten bagus kalau Inten bagus banget. Tapi di atas Inten masih ada Kaiza Privat. In my opinion. WK lucu banget, Bang. Bang, nggak bisa bang, mau pulang. Oke guys, coba kerjain pakai metode faktorisasi, bisa atau gagal? Coba, guys. Inten apa? Guys, jujur ya, alumni Keza Privat yang lolos UI, lolos ITB, lolos UGM, rata-rata anak Inten.
Jadi anak Inten, kalau misalnya aku boleh saranin, ini kok jadi promoin bimbel lain. Inten termasuk preferensi yang bagus gitu. Ditambah kalau sama Keza privat. Jadi maksudnya lesnya 2. Nggak, serius. Ya, serius. Rata-rata yang lolos UI, UGM, ITB. Sumpah guys, sumpah. Aku nggak bohong. Buka testimoninya, coba kalian chat orangnya satu-satu. Dia anak Inten dan anak Keza privat. Dia lesnya 2. Jadi dari murid-murid Keza privat itu ada yang keterima di UGM, ITB, sama apa? UI, Thammasat Thailand, ya Thammasat Thailand, dan lainnya itu rata-rata Inten bagus. Jadi salah satu. Tapi tetap di atas Inten, di atas Mantapo Academy, di atas Sebut merek. nggak boleh ya? Nggak boleh. Ada langit. ya. Oke guys, langsung aja. Guys, buat kalian yang baru join, tenang aja. Di grup aku akan share video recordannya untuk kelas yang akan aku buka batch 1, batch 2, batch 3 dan seterusnya. Itu akan aku infokan di akhir kelas kali ini, oke? Jadi tunggu sampai akhir guys. Nah, untuk ngerjain soal ini akan gagal menggunakan metode faktorisasi yang sebelumnya aku jelasin, ya. Jadi aku bakal jelasin ke kalian metode lain yang pasti bisa ngejawab semua soal. Soal manapun pasti kelar, bos. Ya. Langsung Jadi aja sikat, bos. Jadi untuk ngerjain soal kayak gini, teman-teman ingat nih, ya. Ini coba ingetin x kuadrat min 7x min 6, oke? X kuadrat min 7x min 6. Bentar, kita kembali lagi ke laptop. Nah, jadi tadi soalnya apa? X kuadrat min 7x min 6. Nah, gimana cara ngerjain soal ini? Kalau teman-teman pakai metode faktorisasi, pasti gagal. Pasti 100% gagal, ya. Iya. Nah, jadi gunain rumus ABC namanya. Rumus Gimana, Bang? Guys, inget gak? Tadi aku udah pernah bilang apa? AX kuadrat plus BX plus C, gitu kan? Ya kan? Nah, di sini ada A-nya, guys. Ada A-nya kan? A-nya berapa, guys? A-nya 1, betul. Di sini ada angka 1. B-nya berapa? B-nya min 7. C-nya berapa? C-nya min 6. Betul ya? Nah, jadi untuk ngerjain soal ini, pakai rumus ABC aja. Rumus ABC bunyinya gimana? Nih, rumus ABC itu untuk tahu X1 dan X2, itu teman-teman pakai rumus ini. Min B plus minus akar D per 2A. Oke? Oke, B itu apa? B itu kita udah tahu, B itu min 7. Min 7 plus minus akar D. Bentar. 2A. A itu apa? Di sini A-nya 1. Oke, A-nya 1. D itu apa? Nih, D itu adalah diskriminan. Ya. Diskriminan. Apa itu D? D itu diskriminan. Yang rumusnya B kuadrat min 4AC. Ya. Jadi, B itu apa? Tadi min 7 dikuadratin. Min 4 kali A, A-nya 1, C-nya berapa? Min 6. Min 7 kali min 7, 49. Min 4 kali 1 kali min 6. Min kali min apa, guys? Ayo. Min kali min apa? Plus 24, Bang. Min kali min plus kok plus? Min kali min kok plus? Min kali min min. Enggak guys, tanda guys. Min kali min plus, betul ya? Jadi 4 kali 6 24, right? Kalau ditambah berapa? 73. 73. Jadi, teman-teman kerjain D-nya dulu di luar, lalu masukin ke dalam. 73. Ya. Nanti yang plus itu, nih ini kan ada 2 jawaban guys, dari sini guys. Nih, Kan ada plus minus. nih. Menjadi apa? Jadi set nih X1-nya ibaratnya nih teman-teman ambil yang plus ya per 2. X2-nya teman-teman ambil yang minus. Kelar, bos. Matematika menjadi mudah cuma di Keza private. Aman. Kak, tapi ada rumus cepatnya nggak, Kak? Ini rumus cepatnya, udah nggak usah banyak nanya. Udah, nggak usah banyak nanya. Ya. Kak, X1 boleh nggak yang minus, X2 yang plus? Boleh.
Bebas mau ditukar atau enggak. Guys, ini tolong diingat ya, dihafal mati. Semua murid aku yang lolos UI UGM ITB semua mengingat ini. Ini Dihafal rumusnya mati. gampang banget untuk Ya, dihafalin. tinggal dihafalin aja, dicatat guys ya. Kenapa harus pakai rumus ABC? Karena rumus faktorisasi pasti gagal. Rumus-rumus lain gagal. Yang berhasil cuma satu, rumus ABC. Rumus ABC itu penyelamat guys di sini untuk menentukan X1 berapa, X2 berapa. Kalau nggak percaya, cobain. Rumus faktorisasi pasti gagal, bos. Pasti kelar, bos. Ya, kelar hidupnya. Oke. Abis itu gimana? Udah, ini X1-nya, ini X2-nya, kelar, bos. Apalagi yang ditanyain, guys? Oh my god. Oke, aman. Kak, kok akarnya nggak diilangin? Ya kan emang ada akar di sini. Memang Nanya apa sih? secara sistem rumusnya seperti itu. Iya. Oh my god. Guys, aman nggak? Oh my Lanjut God. nggak? Yang dipilih yang mana, Kak? Dua-duanya ya. Dua-duanya. Ini kan ada X1 dan X2. Dua-duanya dong. Ya. Udah berarti gitu aja. Iya, udah guys. Oh my god. As simple as that, Kalian mau guys. apa lagi? Kalau nggak mau dua-duanya, guys, ini salah satu contoh yang dibenci Jarwo. Jarwo aja bilang, sopo. Guys, ini ciri-ciri itu guys. Apa? Jangan. Ada satu lagi tapi lupa. Gimana? Easy peasy, wih, kelar. Pak. Easy lemon squeezy. Gimana kalau kita tahu kalau soal itu pakai rumus ABC atau diskriminan? Oke, itu bagus pertanyaannya. Langkah pertama, teman-teman kerjain pakai rumus faktorisasi. Terus gagal. Nah, kalau gagal pakai rumus ini, udah sesimpel itu. Ingat urutannya tuh. Faktorisasi yang pertama, kalau gagal pakai rumus ABC. Atau mau langsung rumus ABC boleh nggak? Boleh banget. Rumus ABC bisa menyelesaikan semua soal fungsi kuadrat ya, persamaan kuadrat. Oke, lanjut ya. Aman guys, aman? Ada cara nge-cheatnya nggak? Aduh, cara nge-cheat. Guys, ini ada cara cepet. Udah, nih gini nih. Kalian, aduh, banyak banget ini minta cara cepet. Guys, nih, cara cepet itu sebenarnya cara konsep yang kita kerjainnya dengan cepat. Itu, cara cepet. Kak, tolong jelasin ulang rumus ABC. Perbanyak latihan soal, guys. Works banget. Betul. Latihan soal itu works banget, guys. Ya. Nih, sekali lagi nih ya, aku jelasin secara singkat nih. Rumus ABC gimana? Nih, untuk soal ini pasti ada A-nya, ada B-nya, tuh ya. A-nya 1, B-nya min 7, C-nya min 6. Ya, rumus ABC gimana? Ini rumusnya, ya, ini rumusnya. Masukin A-nya, masukin B-nya, masukin C-nya. C-nya yang mana, Kak? Nggak ada C di sini, adanya D. D itu apa? D itu diskriminan. Rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. Masukin dulu nilainya dapat berapa? Ya, dapat sekian. Ya, habis itu masukin ke sini, guys. Udah kelar, bos. Nah, ada plus minus. Plus itu yang X1, minus itu yang X2. Kelar, bos. Jadi mulai dihafal untuk rumusnya ya, guys. Yes, dihafal, latihan soal pasti aman. Kalau pakai rumus ABC ini bakal beda nggak hasilnya sama faktorisasi? Sama persis, oke? Sama persis. Oke. Ya. Nah, ini aku baru ini penjelasan paling detail tentang faktorisasi dan rumus ABC ya. Aku jamin 100%. Jadi untuk kedepannya aku bakal jelasin banyak materi yang lebih detail ya guys ya. Nih oke, sekarang aku mau materinya kita cukupkan ya teman-teman ya. Oh ya, silakan screenshot. Aku kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah, langsung saja. Nah, jadi aku pengen kasih tahu ya guys. Alumni Keza Privat itu pada kemana? Kan penasaran nih. Sebentar. Keza Privat. Ini buat kalian yang penasaran ya. Keza Privat itu
itu alumninya pada kemana. Nih guys, ini alumni Keza Privat ya. Ini baru sebagian alumni Keza Privat ya teman-teman ya. Aku post di sini. Kenapa sebagian yang lain nggak aku post? Karena belum ngirim fotonya ya. Oke, aku spill di sini nih. Ini dia namanya Kak Lulu ya. Kak Lulu ini lolos ITB, skornya tinggi banget. Sumpah demi Allah guys, demi Allah tinggi banget. Skornya 863, 875. Tinggi banget. Itu aku bener-bener bimbing. Aku bener-bener bimbing 4 bulanan. Ya. Sebenarnya ada lagi guys, alumni Keza Privat tuh namanya Kak Hawali. Itu skornya tinggi mampus itu. Nilai PK-nya kalau nggak salah 909. Skornya tinggi banget, luar biasa. Terus ini aku bimbing berapa lama? Oke, ada yang mau nebak berapa lama aku bimbing? Ini rata-rata ini ya guys, UGM, ITB, UI, boleh dicek ya masing-masing ya. Ini luar negeri pun ada guys. Himaya maksudnya, UGM, Risa. Ini nih, murid aku Risa, aku bimbing ya matematikanya fokus PKPM. Dia akhirnya lolos UI ya, UI, Undip, terus Thammasat University di Thailand ya. Terus ada juga murid aku belum aku post di sini, dia lolos kedokteran di Istanbul Turki ya. Itu aku bimbing guys, bener-bener dari nol. Jadi buat teman-teman yang mau aku bimbing dari nol sampai paham ya, boleh ya teman-teman ya. Aku akan buka kelasnya teman-teman ya. Oke, jadi aku buka kelas apa sih Kak? Nah, aku langsung mulai aja ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut dulu ya guys. Guys, jadi aku pamit dulu guys karena aku ada urusan harus dinas dulu. Oke. Makasih. Nah, itu kembaran aku guys. Dia Ya, bagi yang ingin belajar privat SKD kedinasan, itu bisa ke aku karena aku punya bimbel juga namanya Ozinex Academy. Dan juga aku akan bantu Keza Privat ya berkontribusi. Jadi kalian stay tune aja kalau mau belajar UTBK. Oke. Langsung aja ya guys. Nih, oh ya, aku mau ngasih tahu. Tadi alumni Keza Privat rata-rata dia itu bimbel di aku. Tahu nggak berapa bulan? Coba, ada yang bisa tebak berapa bulan? Ada yang bisa tebak berapa bulan? 3 hari. Nggak mungkin dong, 3 hari. Oh my god. 10 bulan. 8 bulan. Waduh, yang mana nih Kak? Yang benar? 2 tahun. Oke, aku jawab ya. Jadi rata-rata alumni Keza Privat yang lolos UTBK itu ya, rata-rata nih mereka apalagi Lulu ya. Ini rata-rata guys, aku bimbing 4 bulan. Ya. Rata-rata aku bimbing 4 bulanan. Kenapa 4 bulan? Karena Keza Privat baru hadir bulan Januari. Aku tuh baru hadir guys bulan Januari kemarin. Keza Privat belum hadir tahun-tahun lalu. Aku baru hadir Januari, jadi aku bimbing mau nggak mau Januari, Februari, Maret, April. Kan April UTBK tuh. Ya 4 bulan dong bos. Kalau aku bisa hadir lebih jauh lagi, ya aku udah mulai duluan. Jadi aku rata-rata ngajar itu 4 bulan ya aku pegang. Nih guys, ini aku mau ngasih tahu aja. Kenapa? Nih, ini aku spill ya. Aku akan buka kelas 2 bulan minimal ya. Aku pegang. Kenapa nggak buka yang 1 bulan Kak? Kenapa nggak yang 1 bulan? Pasti banyak yang nanya. Karena gini guys, yang 1 bulan itu, aduh, manfaatnya kurang kerasa. Serius, manfaatnya kurang kerasa. Jadi kan tadi kalian nyadar ya, kalau materi PKPM itu banyaknya luar biasa. Dalam 1 bulan itu nggak cukup banget. Jadi paling minimal sebenarnya 3 bulan guys. Nah, karena aku melihat semua kondisi yang ada, jadi aku buka minimal banget ya kelas 2 bulan. Oke, aku buka kelas 2 bulan. Oke. Testimoninya tadi ya udah aku kasih lihat. Nih guys, nasib siswa yang nggak tahu dan nggak sadar kalau belajar UTBK sepenting ini. Jadi kalian harus belajar dari sekarang. Karena nasib siswa-siswa yang nggak tahu pentingnya belajar dari sekarang,
Nanti nih biasanya nih siswa-siswa ada yang nanti aja 3 bulan menuju UTBK, nanti aja 2 bulan menuju UTBK, 1 bulan menuju UTBK baru aku belajar. Itu nasibnya kayak gini guys. Ya, nanti murung sedih nggak keterima SNBT, terus gap year setahun murung tuh, bayangin ya. Kalian emang mau ya kayak gitu? Enggak kan? Semoga kita berdoa bersama ya. Semoga di sini semua Spill TikTok gua. ya. Akun gua juga ya. Semoga di sini semua lolos PTN impian kalian. Amin. Biar keset ya. Oke. Jadi ini nasib siswa yang nggak tahu dan nggak sadar bahwa UTBK sepenting itu belajar ya. Nah, ini nasib siswa yang tahu dan sadar bahwa UTBK sepenting itu dari sekarang. Jadi mereka akan senang, mereka akan halo-halo, dan mereka akan bikin apa guys? Bikin JJ engineering. Ya, yang sudah terbiasa jadi tante. Mampir kedinasan. Gitu guys. Nah, buat teman-teman ya yang mau mampir untuk tahu lesan kembaran aku, boleh lihat ya di Ozi Nexa Academy ya. Dia lulusan 2 instansi, Polri dan Poltekim ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi ini nasib siswa yang nggak tahu dan nggak sadar kalau UTBK sepenting itu. Nanti dia akan murung dan sedih selama 1 tahun ke depan. Kok najis? Astagfirullah. Sedihnya minta ampun itu guys. Ya jangan sampai kayak gitu. Jadi buat kalian kalian keren banget. Kalian sudah antusias banget ya. Ya karena kalian tahu dari sekarang bahwa UTBK sepenting itu. Jadi ini nasib yang nggak tahu. Ini nasib siswa yang tahu. Ini nasib penjual tahu. Ya guys, jadi penjual tahu di sini cukup ramai guys. Jadi dia full senyum ya. Ya. Oke, motivasi dari Kak Eza. Mimpi itu harus tinggi guys. Life is too short to be average. Hidup itu ya teman-teman, teman-teman harus bisa bermimpi setinggi-tingginya. Kak, tapi nggak mungkin nggak. Mimpi aku ketinggian. Aku mau masuk kedokteran UI. Aku mau teknik ITB. Aku mau apa lagi guys? Mau jadi something yang kamu mau ya kan? Di ITB, UGM, UI. Tapi kayaknya nggak mungkin Kak. Mungkin guys. Mungkin. Sumpah mungkin guys. Murid-murid aku yang aku pegang 4 bulan aja. Itu lolos UI, UGM, ITB. Gimana kalian yang udah nyiapin dari sekarang? Ya, gimana kalian yang udah nyiapin dari sekarang dan sisa waktunya 7 bulanan lagi. Waktunya masih panjang. Jadi bermimpi ya harus tinggi mungkin. Target tujuan kalian dan kalian harus mempersiapkan dari sekarang. Menurut aku PBM, PPU, penalaran umum, literasi, semua bisa dipelajari di YouTube. Tapi menurut aku matematika itu nggak bisa dipelajari di YouTube. Kenapa? Karena kamu cuma nonton nih. Terus kalau nggak paham nanya siapa? Terus eksplorasinya gimana? Terus apa yang harus dipelajari duluan? Materi mana dulu? Matematika sangat susah. Matematika sangat susah untuk belajar sendiri. Eksplorasi butuh waktu berbulan-bulan. Jadi di sini aku akan bantu kalian, bimbing kalian dari nol sampai paham, dan kita bantai-bantai UTBK sampai kelar, bos. Coba guys, komen dulu, kelar, bos. Komen dulu guys. Kelar, bos. Kelar, bos. Suaranya. Kak, suaranya. Suaranya hilang. Bentar, guys. Wait, bentar. Aduh. Bentar, guys. Kita tungguin ya, guys. Ini yang di live TikTok, katanya suara aku hilang. Coba aku live bentar lagi. Oke. Guys, aku di sini mau nanya, guys, ke kalian.
ya. Jadi kalian di sini rata-rata udah bimbel, udah nyiapin SNBP belum, BT belum sih? Coba komen, udah nyiapin atau belum sih? Udah, belum. Udah atau belum guys? Mau join Kak Eza? Belum, udah Kak, bimbel Kak. Aku udah mulai Juli, belum, belum. Aku ikut 3 les online. Wih, keren banget, Bos. Dikit, belum, aku ikut. Nah, banyak banget guys, ya. Berarti ada yang belum, ada yang sudah. Belum. Oke, yang belum cukup banyak. Oke, langsung aja. Aku buka kelas apa yang aku buka guys ya. Bentar, aku mau ngobrol dulu dong. Salah satu dari kalian, tapi mau nanya apa ya? Eh apa ya? Aku Kak, aku mau nanya. Boleh. Guys, yang mau nanya boleh raise hand deh. Yang mau nanya, ya. Yang mau nanya boleh raise hand, guys. Yang mau nanya boleh raise hand. Yang mau nanya, silakan mau nanya apapun boleh raise hand. Atau aku kasih tahu dulu ya kelas yang aku buka. Aku kasih tahu dulu ya kelas yang aku buka. Kasih dulu dulu aja Kak, nanti aku nanya. Oke. Guys, jadi aku akan buka kelas semi privat isinya 6 orang aja. 6 orang aja ya. Setiap kelas semi privat. Kenapa nggak 100 orang langsung Kak? Itu orang, aduh, itu fokus ke kuantitas. Ada bimbel di luar sana yang fokusnya langsung 100 orang. Aku nggak mau nyebut namanya siapa, tapi itu kelasnya berantakan. Aku punya murid nih, dia ikut les di bimbel, sebuah bimbel, aku nggak mau nyebut siapa, ada followersnya ratusan ribu, ya ada orangnya, nggak usah aku sebut. Jadi murid aku bilang begini, Kak, sumpah Kak, aku les di situ, aku orang ke 100. Nih dia bilang gitu, aku orang ke 100. Terus Kak, aku selama les di situ, pas aku UTBK nggak ada yang keluar satupun. Gak ada yang keluar satupun, bangke banget Kak, gitu katanya. Sumpah. Itu kata murid aku, itu persaksian dari murid aku, serius. Nah, di sini uh, insya Allah ya teman-teman, aku akan bimbing kalian, bener-bener aku bimbing ya, itu 2 bulan teman-teman ya. Kenapa nggak 1 bulan? Karena 1 bulan gimana ngejar materi, semua materi. Aku minta 2 bulan. Sebenarnya aku mau minta langsung 4 bulan. Cuma mungkin ada yang keberatan. Jadi aku akan buka kelas yang 2 bulan dulu, ya. 2 bulan terikat. Biasanya di bimbel-bimbel di luar sana itu kalian boleh cek sendiri ya. Biasanya 2 juta 1 bulannya ya. 2 juta 1 bulan atau 3 juta per 1 bulan atau 4 juta per 1 bulan. Di sini. Jangan coret-coret Ini iseng banget. Di sini cukup 900.000 aja ya buat kalian. Ini khusus yang daftarnya kali ini ya teman-teman. Ini batch pertama yang akan aku buka. Buat kalian, aku kasih 900 aja untuk 1 bulannya. Kan aku ikat 2 bulan ya teman-teman ya. Ini diskon 50% lebih. Aku kasih ke kalian itu khusus 2 bulan pertama. Insya Allah 3 bulan, insya Allah aku akan kasih yang sama juga teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang mau daftar sekarang, yang mau serius, ini jujur ya, ini aku buka buat yang serius-serius aja. Aku nggak bisa buka buat semuanya. Aku buka buat orang yang serius-serius aja. 900 per 1 bulan. Jadi kalau 2 bulan berarti 900 kali 2 ya 1,8 juta. Di tempat les-les lain kalian boleh cek 1 bulannya bisa 2 juta, 1 bulannya bisa 3 juta, 1 bulannya bisa 4 juta. Ini 1 bulan 900.000. 2 bulannya berarti 900 kali 2 1,8. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar sekarang, buruan chat aku, kasih datanya ya, nama kalian ya, dan aku pengen ikut kelas semi privat 2 bulannya Kak Eza. Itu langsung aku ACC nanti ya. Jadi ini siapa cepat dia dapat ya guys. Aku nggak bisa buka kelas untuk semuanya. Oke? Sampai sini aman ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi? Kak live-nya Kak cara daftarnya gimana?
lewat chat ya teman-teman ya. Lewat chat ya teman-teman. Cara daftarnya lewat WhatsApp aku. Yang mau ikut kelas semi privat aku 2 bulan aku pegang, aku bimbing dari nol, boleh chat aku langsung. Kak, aku mau ikut kelas semi privatnya. Kak, aku mau ikut kelas semi privat 2 bulan. Berarti ini satu bulannya cukup 900.000 aja. Ini udah diskon 50% lebih ya teman-teman ya. Oke. Akan aku buka yang mau nanya silakan ya teman-teman. Yang mau nanya silakan teman-teman. Guys, yang mau nanya raise hand, boleh raise hand. Untuk kelas Keza privat. Silakan yang mau raise hand guys. Ada yang mau nanya? Raise hand. Oke. Reval ya. Reval raise hand. Oke. Silakan Reval, ada yang mau ditanyain? Oke, silakan. Kenalkan Halo. Kak, aku Revaldo. Mau nanya, Halo Reval. ya Kak, itu untuk pembayarannya itu dia kan misalnya kayak aku mengambil 4 bulan sekaligus, itu bayarnya sekali 4 bulan atau per bulan gitu bisa? Sebetulnya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan itu sebaiknya sebenarnya sekaligus. Tapi, kamu maunya langsung 4 bulan ya? Terlalu hebat gitu. Biasanya orang nih, Kak, aku mau 1 bulan, 1 bulan lagi, 1 bulan. Jadi dia per bulan gitu. Ini aku buka ini ya teman-teman ya untuk 2 bulan sekaligus. Nah jadi pertanyaan Reval, kalau langsung 4 bulan gimana Kak? Tiap 2 bulan ya untuk pembayarannya tiap 2 bulan ya, agar mempermudah aja gitu. Gitu sih Reval. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan yang mau nanya raise hand ya. Reval, apakah terjawab? Ya, silakan yang mau nanya-nanya guys. Ada lagi guys? Oke, terjawab. Thank you Reval udah bertanya. Oke, Oktaviani, aku silakan raise hand. Silakan on mic maksudnya. Oke, sorry. Silakan. Halo Kak, aku mau nanya. Halo. Kebetulan kan aku udah sempat ikut bimbel offline. Terus berarti aku kalau misalnya mau ikut bimbel kan katakan minimal 2 bulan. Itu 2 bulan sebelum UTBK apa dari saat-saat ini juga bisa? Atau pas mau UTBK juga bisa? Pas 2 bulan sebelum UTBK? Oh iya, oke, itu pertanyaan bagus. Di sini aku buka pendaftarannya sampai 1 Oktober aja. Ya. Jadi kita akan mulai kapan? Oktober. Langsung mulai. Ya. Kita Oktober langsung mulai. Jadi buat kalian nanti yang mau daftar lagi, kalau kelasnya udah penuh, kalian daftar 2 bulan kemudian lagi Desember, nunggu akunya Desember. Iya, jadi aku bukanya langsung Oktober ini ya. Pendaftarannya sampai tanggal 1 Oktober, guys. Itu tiap hari apa aja Kak? Sama jam berapa? Nah, itu pertanyaannya bagus banget. Aku usahakan, ya, itu gini. Ini buat kalian, aduh, ini aku spill lah ya. Aku spill, jangan di sini deh. Jadi gini, aku buka Senin Selasa tiap malam jam 8, Rabu Kamis tiap malam jam 8, Jumat, Rabu Kamis, terus Sabtu Minggu setiap malam jam 8, Sabtu Minggu setiap sore jam 4, Sabtu Minggu setiap siang jam 2. Kurang lebih kayak gitu. Jadi maksudnya gini. Aku bikin kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Jadi seminggu 2 kali. Ada yang Senin Selasa jam 8, ada yang Rabu Kamis jam 8. Pak, kebayang nggak? Kebayang ya, teman-teman ya? Ada yang Sabtu Minggu jam 8 malam, ada yang Sabtu Minggu jam 4 sore, ada yang Sabtu Minggu jam 2 siang. Gitu. Kelas yang aku buka, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Dan itu cepat-cepatan ya guys. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Apakah terjawab, Oktaviani? Terjawab? Kak. Ini ada yang nyoret-nyoret. Ya, terjawab ya, Oktaviani. Oke, silakan yang mau nanya lagi guys. Aku buka, pokoknya ya kurang lebih jam 9 ya guys. Aku udahin mungkin ya. Jam 9 lewat lah, jam 9 lewat. Yang mau nanya silakan guys. Mau nanya tentang kehidupan aku juga boleh. Ayo silakan, raise hand. Kalau nggak ada,
mungkin kita cukupkan nih. Ya, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Dua bulan pertamanya biar sekaligus, iya. Seminggu 2 kali, betul. Tiap minggu kita 2 kali, karena total 1 minggu itu 8 sesi. 1 bulan 8 sesi. 1 bulan 8 sesi. Ya, siap nabung dulu Kak. Boleh. Bisa cicil Kak. Kalau bisa langsung di awal ya teman-teman untuk kenyamanan bersama. Itu selalu di. Oke. Ada yang mau raise hand? Ada yang mau tanya? Silakan. Berapa? Berapa apa? Alwa? Berapa apa itu? Oke guys, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, mungkin kita cukupkan sampai sini ya. Oke? Aman semuanya? Ya, sampai sini dulu aja kelas aku guys ya. Jadi ya semoga bermanfaat dan aku bener-bener ini tolong banget lah jangan dicoret-coret guys. Ya buat kalian yang pengen serius aku bimbing dari nol sampai paham, langsung aja chat WhatsApp aku. Ini nyoret-nyoret iseng banget. Silakan chat WhatsApp aku, bilang Kak aku pengen ikut kelas semi privatnya. Oke, that's it. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kelas ya guys ya. Bye bye semuanya. Thank you semuanya. Oh my god, ini iseng banget nih tangan siapa? Makasih ya semuanya. Ini iseng banget parah. Bye bye. Guys, bentar guys. Mau foto bersama dulu nggak? Guys, foto bersama dulu lah. Ayo guys, foto bersama dulu, foto bersama. On cam semuanya.